Pada video kedua tentang primitif grafik, saya akan melanjutkan pembicaraan tentang primitif grafik yang ketiga, yaitu tentang kurva. Pembicaraan tentang kurva, cukup banyak kurva sebenarnya. Yang akan dibahas adalah lingkaran, elips, dan kurva aproksimasi Bezier. Dimulai dari lingkaran. Permasalahan lingkaran adalah sebenarnya dari definisinya sebuah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Untuk itu kita masih ingat tentang persamaan lingkaran dengan pusat xc yc adalah x minus xc kuadrat ditambah y minus yc kuadrat sama dengan r kuadrat. R adalah jari-jari. Kemudian kita juga bisa menjadikan rumus ini menjadi rumus y sama dengan, jadi kita akan menghitung posisi titik y seiring dengan perubahan x. Artinya menjadikan x-nya menjadi variabel bebas, sedangkan y-nya adalah tidak bebas, ditentukan dari rumus ini, dari rumus itu tadi, sehingga menjadi yc plus minus akar r kuadrat min xc min x dalam kurung kuadrat, dimana sebagai, ya ini bukan fungsi karena plus minus itu. Bagian yang atas misalkan yang plus, yang bawah yang minus. Misalkan sebagai contoh untuk pusatnya 00 saja dulu, bahwa pusat 00 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100, ya, jari-jarinya adalah 10, maka y kuadrat sama dengan 100 min x kuadrat, y-nya adalah plus minus akar. Ini kita ambil pada tabel ini, kita mulai dari titik x-nya 0, y-nya 10. Kemudian dari ini hanya menggambar sampai 10 0, ya. 0 10 sampai 10 0, ya. 0 x-nya 0, y-nya 10 misalkan, sampai x-nya 10, y-nya 0, ya. Jadi hanya seperempat, ya, lingkaran saja. Dari perhitungan rumus ini tadi, bahwa y-nya dari perhitungan ini, y-nya nilainya jika x-nya 1, x-nya 1, ini 1, 99, maka y-nya menjadi 9,9, ya, di akar sekitar ini 10 kurang. Kemudian untuk x-nya 2 9,8, x-nya 3 9,5, misalnya setelah dibulatkan titiknya yang diplot ini saja, dan seterusnya sampai 4, 5, 6, 7, perubahan nilainya seperti ini dari rumus ini tadi, 9,1, 8,6. 8,6 ini misalkan kalau yang 6 itu kan 6 kuadrat 36, maka 64, nah akarnya 8, pas 6,8. Kalau ini 8,6 yang diplot 9, 71, ya, jadi 7, 7,1 dan seterusnya. Apa yang terjadi
dari titik-titik ini jelas jarak antar titik yang dihasilkan tidak seragam. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini 10 semua yang diplot 10 ya, 0, X nya berjalan atau tetap 10 gitu. Lalu setelah keempat ini baru 499, ini 10 tetap, ini 99 turun 1 Y nya, terus 8 6 5 semakin sedikit kan, terus 0 malah ini malah jaraknya sangat, dari 9 10 di sini 5 0 mesti bolong. Jadi ada ya, ada titik-titik yang tidak smooth di situ ya. Ini dikarenakan karena memang pada lingkaran, seperempat lingkaran aja yang kita lihat, karena lingkaran pada dasarnya nanti pakai roda simetris terhadap sumbu Y, sumbu X. Bahkan kita bisa menggunakan 4 sumbu simetris sehingga cukup menggambar 1/8 untuk lingkaran. Hal ini kenapa yang terjadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Y per dx nya atau garis singgung di titik itu kemiringannya lebih besar, harga mutlaknya lebih besar 1. Turun curam begitu, kalau naiknya curam. Untuk X mendekati nilai R 10 tadi, ini menjadi kayak menjadi loncat 6 5 0 0, ini masih, ini 10 10 10 10 landai, 9 masih ada 2 9 8 7 6 5 langsung 0 sini. Itu sehingga rumus itu kurang baik untuk digunakan. Ada rumus yang lain lagi untuk lingkaran, rumus parameter. Rumus menggunakan parameter T misalkan. Jadi kalau menggunakan rumus parametrik ini, rumusnya menjadi X sama dengan XC, pusatnya C, plus R cos, Y sama dengan YC plus R sin, dimana T nilainya 0 sampai untuk satu lingkaran penuh sampai 2pi. Bisa dicek jika 0 cos 0 itu adalah 1 ya, maka nilai X nya XC, pusatnya ditambah R ke kanan, sin 0 0, maka Y nya YC. Nanti sudah sampai 90 derajat atau setengah pi, maka cosnya yang 0, XC pas pusatnya, sinnya yang 1, YC plus R gitu. Ya, dengan membuat nilai T ini dari 0 sampai 2pi radian, maka lingkarannya menjadi lebih smooth, tidak loncat-loncat tadi. Akan tetapi perlu diingat bahwa kecukupan titik tadi, supaya titiknya cukup, maka sebuah lingkaran itu kelilingnya adalah 2πr, maka jumlah titiknya ya harus 2πr tergantung R nya. Kalau 2pi itu sekitar 6,28, R nya misalkan 100, maka keliling lingkaran minimal jumlah titiknya adalah 628 atau bisa 630 misalkan, P aman. Maka dari itu nilai T nya di dalam proses penggambaran dengan rumus parametrik itu diinkremen sebesar 1/r, agar dalam 0 jangkauan 0 sampai 2pi ini ada 2πr nilai daripada T. Kita memerlukan 2πr nilai T yang akan dimasukkan dalam rumus parametrik ini menghasilkan nilai XY. Itu yang akan diplot. Insya Allah akan membentuk lingkaran.
Kemudian untuk mempercepat proses pembuatan lingkaran seperti yang sudah saya singgung tadi, kita bisa menggunakan segmen 45 derajat atau oktan istilahnya, oktan 1, oktan 2. Jadi bukan kuadran oktan karena 8. Kalau menggunakan kuadran atau 90 derajat juga bisa, akan tetapi bisa lebih cepat lagi dengan oktan. Karena simetris terhadap garis ini Y sama dengan X, Y sama dengan X, sumbu X, sumbu Y, maka cukup dengan menghitung 1 XY di sini, maka kita bisa mencari cerminannya atau refleksi terhadap, yaitu di sini Y, X, di sini min Y, X, dan seterusnya. Ada 7 titik yang lain yang dapat didapat setelah satu kali hitungan. Jadi prinsipnya dengan menggunakan 4 sumbu simetris ini, kita bisa menghitung 1 titik, mendapatkan 7 titik lain tanpa dihitung, atau sekali hitung dapat 8 titik. Maka secara prosedur titik-titik itu bisa dicari dengan, ya, cukup mengeplot dengan set pixel, ya, secara umum titik ini XY min X, Y, ya, yang mana terserah urutannya di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan koordinat XY-nya itu tadi permasalahannya. Maka ada beberapa algoritma yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu algoritma, ada midpoint, ya, ada Brensenham circle algorithm sebetulnya. Jadi untuk, ya, satu oktan yang ini 45 derajat itu, ini oktan kedua merupakan cerminnya. Jadi cukup kita menentukan titik-titik di sini saja. Otomatis yang di sini bisa dicari, yang di sini bisa dicari, seluruh lingkaran bisa dicari seperti itu. Jadi algoritma lingkaran midpoint ini merupakan varian dari algoritma garis Brensenham atau algoritma sering disebut dengan Brensenham circle algorithm, ya, menggunakan midpoint, menetapkan poin-poin dalam lingkaran, ya. Intinya akan menentukan titik itu. Bagaimana midpoint lingkaran ini, ya? Misalkan sebuah fungsi lingkaran tadi kita buat fungsi XY seperti ini, maka dari koordinat kita ketahui bahwa jika sama dengan 0 berada di lingkaran, kalau lebih kecil di dalam lingkaran, lebih besar di luar lingkaran. Dari persamaan ini, nah. Maka dari itu parameter decision pada step ke K merupakan fungsi f dievaluasi menggunakan koordinat midpoint. Jadi prinsipnya ya Brensenham ini pada garis tadi. Jadi ini didekati dengan titik tengah. Jadi pada waktu XK YK diplot ini, ya, berikutnya kan pilihannya ini XK plus 1 YK atau XK plus 1 YK min 1. Di bawahnya ini min, ya. Padahal lingkaran itu yang sebenarnya seperti itu. Maka didekati dengan ini titik tengahnya, yaitu XK plus 1 YK min setengah ini.
koordinat midpoint dari dua pixel yang berdekatan dengan kemungkinan posisi pixel yang akan diplot. Misal kita baru saja plot XK YK tadi ya. Tentukan posisi selanjutnya tentunya kalau tidak ini tadi atau itu. Maka parameter decision dari PK dievaluasi terhadap dua pixel tersebut menggunakan parameter decision seperti Brensenham garis tadi, karena ini merupakan pengembangan dari itu. Kemudian koordinat midpointnya tadi didapat seperti ini, sehingga PK itu dihitung dengan menggunakan rumus ini, fxk plus 1 YK min setengah menjadi seperti ini. Parameter P selanjutnya menggunakan fungsi rekursif untuk mengurangi komputasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga akhirnya kita dapatkan, masih panjang hitungannya sebetulnya secara singkat. Jika PK lebih kecil 0, maka YK plus 1 sama dengan YK yang dipilih, kemudian PK plus 1-nya dikoreksi dengan PK plus 2XK plus 3. Kemudian jika PK lebih besar 0, maka YK-nya YK min 1 tadi. Dengan nilai midpoint tadi dihasilkan parameter atau fungsi decision-nya direvisi seperti ini. Ya. Ini ada perhitungan yang cukup panjang, bisa dilihat di referensinya ya, Donaldson. Kemudian dihitung untuk P0-nya seperti Brensenham garis tadi, ini 1 min R. Dilakukan selama X lebih kecil sama dengan Y. Nilai X dan Y kemudian diplot dan juga ke 7 oktan yang lain gitu. Jadi itu kurang lebih petunjuk untuk lingkaran. Kemudian elips itu sebenarnya bentuk umum dari lingkaran, yaitu dengan memodifikasi dari bentuk lingkaran tadi, di mana ada aksis mayor dan minor, ada jari-jari X, jari-jari Y. Yang lebih panjang kita sebut mayor gitu, yang lebih pendek minor. Ada set titik di mana jika dijumlahkan panjangnya selalu konstan gitu ya. Oke. Itu tentang elips. Sekarang persamaan elips itu seperti ini, di mana A itu jari-jari ya tadi yang arah X, B ya arah Y. Kemudian elips dibagi menjadi 4 kuadran kalau elips. Tidak bisa oktan ya, karena elips belum tentu punya sumbu simetris yang kalau lingkaran itu ya, kalau elips sumbu simetrisnya hanya 2, sumbu Y dan sumbu X. Sehingga kuadran 1 itu 1 kuadran ya, itu dibagi dengan 2 region ini. Region 1 kasus di mana M-nya lebih besar min 1, region 2 M-nya lebih kecil min 1. Oke, itu sedikit petunjuk tentang elips. Secara lebih detail bisa dilihat nanti di referensi. Sekarang saya tambahkan tentang kurva aproksimasi Bezier. Nah, kurva Bezier ini cukup banyak ragamnya. Yang akan saya bahas kali ini yaitu kurva Bezier dengan 4 titik kontrol. Misalkan P0, P1, P2, P3. Ini titik kontrol yang akan mengarahkan bentuk kurvanya ini. Bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, disebut aproksimasi karena kurva ini tidak melalui titik kontrol P1 dan P2, tapi mendekati. Seperti itu. Nah, bentuk kurva yang seperti ini
yang bisa nilai ekstrimnya bisa 2 itu diperoleh dari kurva polinomial kubik, bukan kuadratis tapi kubik, sehingga rumusnya nanti adalah pangkat 3 menggunakan rumus parametrik dengan parameter U, di mana U-nya standarnya nilainya 0,1 ya, kecuali di lingkaran tadi parameternya sudutnya ya 0 sampai 2pi. Jadi bagaimana rumus Bezier ini? Pada kurva aproksimasi Bezier rumusnya digunakan kubik ya, dimana koordinat P0 ini adalah X1 ya, mohon maaf ini indeksnya tidak sesuai. Titik pertama ini X1, titik kedua X2, titik ketiga X3, titik keempat X4 ya. Walaupun gambarnya sini 0, 1, 2, 3 ya. Dengan rumus X1 kali 1 min U ya, plus 3, 1, 3, 3, 1 koefisiennya. Di sini 1 min U dan U pangkat 3, yang Y identik aja, cuma di sini Y. Bisa kita cek, jika U sama dengan 0 Anda masukkan di sini, maka nilai di sini 1, di sini 0 karena U ada U situ, di sini 0, di sini 0. Maka hasilnya adalah X1. Y-nya begitu juga. 0, 0, 0, maka semuanya 0, tinggal ini Y1. Jadi untuk U sama dengan 0 titik P0 ini X1, Y1. Kalau U-nya 1 dimasukkan di sini, ini 0, ininya 0, ininya 0, ini yang tidak 0. Ini yang tidak 0. Ini X4, Y4. Berarti di sini. Di sini U-nya 0, di sini U-nya 1. U setengah di mana? Ya, kira-kira di situ U setengah. Jadi 0 sampai 1 ini bisa dibuat rentang atau inkremennya secukupnya. Jangan sampai ada lubang di sini, harus gandeng. Maka dari itu diperkirakan intervalnya dengan pendekatan panjang garis ini, P0, P1, P1, P2, dan P2, P3 ini dijumlahkan. Itu yang akan kita bagi inkremennya U-nya dari 0 sampai 1 dibuat seperpanjangnya ini. Lebih aman seperti itu. Kita tidak bisa membuat konstan karena sangat bergantung posisi P0, P1, P2, dan P3, keempat titik itu. Itu tentang aproksimasi Bezier. Kemudian untuk primitif grafik yang berikutnya, yang keempat, tentang fill area, mengisi area tertentu dengan warna atau pola yang kita kehendaki. Biasanya mengisinya pada hole atau area yang tertutup seperti ini, diisi di dalam segitiga, segi empat, lingkaran, ataupun objek-objek yang tidak beraturan juga bisa, asalkan menjadi area tertutup atau dengan warna yang sama. Ada beberapa algoritma atau metode yang kita bahas nanti. Yang ini mirip, jadi ada scanline yang pertama, yang kedua itu boundary fill atau float fill, ini juga mirip tapi sedikit berbeda dasarnya. Scanline algoritma untuk fill area dimulai dari kiri atas layar, bergerak ke kanan dari kiri kanan hingga batas kanan layar, begitu kan. Ulangi untuk baris-baris berikutnya, scanline bawahnya. Jika ditemukan suatu batas area, maka dilakukan operasi plot pixel atau put pixel hingga ditemukan batas area berikutnya. Jadi gambarannya nanti seperti ini ya. Kemudian kelemahannya tentunya nanti kita lihat di gambarannya, bahwa algoritma akan gagal jika ditemukan titik ujung yang berimpit. Satu titik ujung itu sebenarnya untuk dua titik ujung, sehingga perlu penanganan khusus.
Nah, solusinya tentunya dengan periksa semua informasi titik ujung berdasarkan list vektor yang dimiliki oleh setiap primitif. Jadi misalkan seperti ini kasusnya ya. Secara umum ilustrasinya bisa dilihat bahwa untuk mengisi area ini dimulai dari atas gitu ya, terus ketemu di sini titik potong, maka diplot langsung sampai titik potong berikutnya. Nah, bagaimana dengan pas titik ujung yang ini? Itu problemnya. Karena ini satu titik ujung, ini merupakan dua titik ujung. Kalau ini nanti temu diplot, kemudian ini di luar tidak diplot, ini yang di dalam diplot. Kalau pada ini perlu penanganan khusus ya. Itu sedikit tentang scan line. Sekarang tentang boundary fill dari fill area. Dari namanya, boundary fill adalah mengisi berdasarkan warna batas gitu ya. Dengan teknik ini pengisian warna dilakukan berdasarkan penentuan titik awal, titik interiornya, titik di dalam area. Kemudian posisi awal diletakkan pada area filling, oke. Kemudian semua titik tetangga diuji terhadap batas, apakah sudah sampai batas belum. Ada dua metode boundary fill, yaitu 4 connected dan 8 connected. Maksudnya tetangganya bisa kanan kiri, atas bawah itu 4, atau ditambah diagonal ya, menjadi 8 itu. Sebagai gambaran mungkin ya seperti ini. Untuk 4 connected, untuk titik X ini yang dievaluasi, maka akan digunakan di plot tetangganya, 1 atas, kanan, bawah, kiri, yaitu selalu diperiksa apakah ini sudah sampai batas atau belum. Selama belum sampai batas, dia akan diganti warnanya dengan warna fill. Kalau 8 tentunya pojok sini 1 atas, pojok kanan atas 3, dan seterusnya muter sampai 8 ini. Jadi satu titik menentukan titik tetangganya dengan 4 arah gitulah. Yang satu dengan 8 arah, ini dengan 4 arah, ini 8. Nah, secara algoritma bisa dilihat bahwa untuk boundary fill itu X-nya titik interiornya di dalam area, kemudian ada warna fill color dan boundary color, informasinya harus itu. Intinya current color itu diambil dengan fungsi get pixel ya, diambil warna titik X-nya yang harapannya adalah titik interior. Nah, jika current color ini tidak sama dengan warna batas dan tidak sama dengan juga warna isi atau fill color, jadi kalau sudah diisi dengan warna fill, ya tidak usah dikasih warna fill lagi double gitu ya. Jadi supaya cepat, yang tidak sama dengan fill warnanya, warna fill, dan tidak sama dengan warna batas, maka akan diplot dengan warna fill. Lalu secara rekursif akan dikerjakan untuk X plus 1Y, X min 1Y, X Y plus 1, 4 connected tadi, 4 arah. Sehingga terlihat dari proses rekursifnya adalah 4 arah. Untuk 8 arah, mirip dengan 4 arah, hanya di sini ada X min 1, Y min 1, X Y min 1, dan seterusnya. Ini ada 8 titik dengan parameter yang sama tadi ya. Itu tentang boundary fill. Kemudian flood fill, proses flood fill itu mirip dengan boundary fill, di mana intinya dari proses ini adalah mengubah suatu warna surface ini. Kalau boundary fill itu ada warna boundary-nya ini misalkan. Nah, kalau ini warna surface yang akan dirubah menjadi warna fill.
Kalau boundary fill itu jika di sini warnanya berwarna-warna, itu ciri-cirinya boundary fill. Jadi kalau di sini misalkan batasnya hitam, patokannya, sedangkan warna di dalamnya ada putih, hijau, merah, itu nggak peduli, di fill dengan warna kuning misalkan, akan dirubah jadi kuning semua. Sedangkan kalau warna surface itu berdasarkan warna surface ini. Misalkan yang di fill warna putih misalkan. Nah, selama ini putih akan diganti dengan warna fillnya kuning misalkan, akan diganti kuning. Sehingga ini harus seragam warnanya. Begitu ketemu warna tidak putih, ya sudah, itu dianggap batas. Begitu ya. Jadi di beberapa aplikasi grafik itu ada yang menggunakan boundary fill, ada yang menggunakan float fill ya. Tentunya masing-masing punya kelebihannya. Misalkan kalau kita akan mengisi area dengan warnanya yang tidak homogen, nah itu lebih baik menggunakan boundary fill ya. Misalkan kita akan merubah warna rambut ya manusia, dimana kita beri batas-batas rambutnya ya, dari mukanya itu kita beri batas, lalu rambutnya yang hitam itu tidak homogen, tentunya hitamnya ada kemerahan dan seterusnya. Itu kalau digunakan float fill maka ya tidak akan bisa jalan karena warnanya beda-beda. Tapi kalau boundary fill kita cukup memberi tanda batas dengan satu warna yang sama, lalu klik di tengahnya satu titik, maka akan terisi dengan warna yang sama tapi ya jadi merah semua gitu, seperti itu. Sedangkan pada float fill ini yang kita rubah adalah warna surface. Prosedurnya adalah seperti ini. Jadi ngambil pixel XY interior dulu, ini fill color sama out color, jadi surface-nya kita anggap sebagai warna yang lama diganti dengan warna yang baru, warna fill. Jika get pixel itu sama dengan out color, jadi harus sama warnanya seragam, maka diganti dengan warna fill. Nah, ini untuk 4 connected seperti ini. Itu tentang float fill. Yang terakhir dari primitif grafik adalah karakter ya. Karakter ini sebenarnya kita tidak perlu membuat sendiri karakter, sudah ada karakter generatornya, hanya kita perlu ada dua pengetahuan ya, dua buah pendekatan daripada karakter, ada bitmap font, ada outline font gitu ya. Kemudian ya dari font itu mempunyai apa, ketebalan ya, tipis, ada yang tebal, yang tinggi dan seterusnya ya. Dan bentuk fontnya ada macam-macam font ya. Jadi di dalam grafika komputer kita diperlukan ngeset itu fontnya, stylenya apa, gitu, size-nya apa nanti, termasuk tingginya, ketebalan dan seterusnya. Untuk proses bitmap font itu menggunakan pola grid persegi seperti ini. Ini misalkan yang satu ini menjadi huruf, dipetakan ke frame buffer, memerlukan ya memori tentunya, dimana karakter itu digambarkan dengan bit-bit yang ada di frame buffer. Sedangkan outline font itu lebih fleksibel, menggunakan garis atau bentuk kurva ya, jadi menggambar titik-titik ini dengan kurva, membutuhkan penyimpanan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bitmap font itu ya, dan waktu prosesnya memang sedikit lebih lama. Seperti itu gambarannya. Saya kira cukup untuk pembahasan primitif grafik gitu. Selanjutnya di topik berikutnya akan kita mulai membahas tentang grafika 2 dimensi ya.
Jadi dengan selesainya primitif grafik tadi, secara umum kita sudah bisa menggambar titik, sudah bisa menggambar ruas garis lurus, bisa menggambar kurva. Untuk kurva perlu sedikit catatan bahwa kurva dengan rumus tertentu itu selain algoritma yang ada tadi ya, secara umum patokannya harus dilihat rumus yang ada, sebaiknya digunakan rumus parametrik ya, dengan parameter yang kita set sedemikian hingga kurvanya menjadi smooth gandeng gitu ya, tidak bolong-bolong. Kemudian fill area tadi sekilas sudah kita bahas, ada scanline, ada boundary fill dan float fill. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.